Ngapain nyembangan-nyembangan di sini? Tapi bos bilang pergunakan jembatan kayak gini mau kita pakai. Ini kan jembatan. Dari kali bos, pegang ini bos. Ini lapo. Lampanya besi. Ini kawat pun banyak nih ya. Udah bilang, jangan menaik tangga yang rusak-rusak. Naik tangga itu yang bagus. Setiap pembuatan jembatan penyeberangan harus mengacu kepada standar yang minimal. Susah Bos, kalau kita menyeberang dari jembatan penyeberangan itu terlalu tinggi bos. Aku capek, lebih bagus kita ambil jalan pintas ini saja. Betul kau kata. Ini bukan tempat penyeberangan. Ya, bak kata pantun. Biar tahu kau apa kata pantun. Apa dibilangnya? Kebelawan pergi ke Belawan. Ke Belawan menangkap ikan. Ini bukan tempat penyeberangan. Jadi? Ini tempat iklan. Biar tahu kau. Berarti ini namanya memanfaatkan situasi kondisi jembatan penyeberangan ya? Main tidak mau nyeberang, kita sempit kan? Coba lagi itu kuasa itu dilarang keras memasang, menempelkan spanduk di area ini. Tapi kalau pasang ikan bisa. Ya udah jelas lah. Terlalu. Kalau spanduk tuh di samping menyemak, biar tahu kau. Spanduk tuh juga buat semak. Gitu? Iyalah. Iya, mungkin si Pandu duitnya tak ada. Kecil juga. Tapi ini bagus ku keleh. Engkau keleh kau sorot. Oke, ku sorot ya. Inilah memang nih ya. Entah macam mana saja. Biar tahu engkau keleh itu dilarang masang spanduk. Main engkau. Campak-campak saja. Inilah memang. Ini kan memang jembatan memang disengaja, bukan untuk nyebrang jembatan itu. Aja, ini Medan. Ajab, jap.
Mayanya lai posan nih. Kemana-mananya diajaknya hamba. Udah hamba kata tak ada manfaatnya jalan dari Stitinen ha. Udahlah jorok. Bau ada orang buang air besar lagi di sini. Alah, ajab nih ha. Pelan-pelan bos. Pelan-pelan. Jembatan ini bahaya. Maya leposannya. Maya nak titik kawat di sini tak membunuh ini ha. Ada pula kawat. Ini kawat-kawat mengikat iklan atau Maya nih ha. Yang tak membunuh saja nih. Ada pula kawat tak dibersihkan. Ini jauh entah apa leposan ini dari sini jalannya Allah. Bos. Hati-hati. Jembatan ini sangat tidak kondusif. Ya, Maya engkau nih. Awas. Nanti kalau ke situ jebol jatuh kita. Ambil dari sini lah. Aku dari sini. Awas. Ya, geser lah engkau. Itu macam mana ini? Ini jebol nanti jatuh kita. Ambil pegang. Ini jembatan bos, rusak bos. Kita lewat situ sedikit jatuh. Jebol jatuh ke bawah, terlanggar kita. Mana bisa? Udahlah. Jadi sekarang kemana kita pergi? Kesana lah, engkau saja ngajak-ngajak. Ngapain nyebrang-nyebrang di sini? Tapi bos bilang pergunakan jembatan kayak gini mau kita pakai. Ini kan jembatan. Ngeri kali bos, pegang ini bos. Ini lapo. Nampaknya besi. Nih, kawat pun banyak nih ya. Ini kan jembatan ecek-ecek ini. Alah, tapi ini kukleh jadi nih ya. Engkau sorot. Jembatan ecek-eceknya nih. Akal-akalan orang tu saja ini. Ini tengok keleh enggak ha. Banyak kawat nih, engkau keleh. Ambil engkau sorot. Alah. Awas aja. Ini medan. Jap. Jadi bos, berarti kalau kita menyeberang dari situ aman, tenang, tertib dan bersih. Aja. Ngapa engkau tak dari tadi tahu? Ya itulah tugas anak buah memberitahukan sama bosnya. Ambil kata nih, ini pesawat bukan titi. Jadi kukeleh. Ya, ini pesawat nih kan? Bukan jembatan penyeberangan. Kali bos ini, pening kali aku sama kau Tak mungkin lah. Ada pula titi, ada atapnya, ada kaca. Udah, aku sorot dulu. Ada pula titi macam pesawat. Nanti berubah dia. Engkau sorot lah, engkau keleh. Ada saja. Ada pula ya. Pesawat, titi macam pesawat kapal terbang. Ini bahu Medan. Dilarang nyebrang desen di sini. Di sini, masuknya dari situ jalan itu. Macam mana nih? Jalan di aspal pasang ini dilarang. Itu dari sini nggak apa-apa kan? Ini ada titik. Pasti karena nih tempat penyeberangannya ku tengok ini bersih. Ambekleh bersih. Jadi ayo kita lanjutkan. Mau kita naik. Kalau ini aku nggak usah pegang-pegangan, tidak apa-apa. Asli nih. Sanksi aku. Kuat, kayu pun kuat. Mantap. Ya betul. Tak mengapa. Lancar tak mengapa. Enak keras. Mantap. Tak lembek dia. Asli. Tempat penyeberangan tadi sana. Itu tadi lembek. sudah. Kalau dia kerak katanya. Alamak. Sudah rapuh, jorok pula tadi. Jorok. Ini bagus ini. Enaknya. Bekit dan bumpan diambil. Ini pun enak. Ini baru Medan. Bila mencantik doa bawa seorang malam susah. Happy Gloria.
Engkau kelehlai. Ya bos. Ini baru bagus. Zebra cross penyeberangan jalan nih. Ya. Garis-garisnya ini terang. Iya betul. Berarti tidak diragukan para penyeberang pejalan kaki. Iya jelas. Ini agak memanjang nih. Bagus. Engkau sokot lah. Itu lagi. Itu pun ada lambang. Berarti ini memang betul-betul tempat penyeberangan. Ini betul-betul tempat penyeberangan. Ini ada lampu. Itu untuk menandakan rambu-rambu lalu lintasnya. Hati-hati. Berarti di sini nyeberang. Bisa lah aku sorot dulu nih. Bagus ini. Ya, engkau sorot. Ini baru Medan. Dan kita nyeberang. Ya bos. Tapi Maya nih garisnya pun dah rata. Ya gara-gara garis ini kabur bisa membahayakan ini berjalan kaki. Ini Maya nih garis nih. Maya garis nih. Ini barunya seperti awan-awan kabut. Engkau sorot lah ini tak jelas. Maya ndak tabakan orang penyeberangannya pun tak jelas. Bos. Sorot engkau dulu. Ini udah jelas engkau kleh nih kan. Awas kau mobil. Orang tu tak nampak orang tu garis, diantam orang tu saja. Kita mau nyeberang pun mana tahu orang tu orang tak nampak garis ni. Sabar bos. Maka tak dikasih orang tu orang garis tak nampak. Bukan bulu begini kita memang. Iya, tak mengapa temu garis yang kau kelih ni garis tak ada Kerana tak nampak garis maka tak nampak mobil ni. Cuba nampaknya garis hamba nyeberang. Pasti nyeberang pun hamba ni dia pasti mengalah-ngalah. Ini kan udah tak jelas-jelas nih Udah kata tak mengapa, tak masalah nih Oh aja. Ini Medan. Ajab, jap. Yo. Bentar, biar berhenti dulu nih. Udah, ini gimana ke bos? Kalau merah lampunya bisa nyebrang. Tadi ada juga yang ngebut, biar hati-hati juga nih. Ini jalan Zebra Cross ini tempat penyeberangan, jelas nih kan. Maka jalan kita nih dari sini, ya kan? Ini baru Medan. Susah happy dunia Nampai dua satu semua dikodiki siap. Bos, capek bos ya? Sudah aku bilang jangan menaik tangga yang rusak-rusak. Naik tangga itu mesti yang bagus. Jadi tidak hitung-hitung tenaga. Sedang apa Lek? Ya sedang hitung-hitung keuntungan lah. Masa ngitung-ngitung rambutmu? Kau jangan selalu menghina aku kau. Udah kau emosi kali kau. Duduk. Bukan, pas-pas kau ngomong sikit kau. Itu kursimu yang sana itu. Kau atur aku. Suka aku lah, mana mau duduk aku. Ya udahlah, sukamu lah. Namanya pelanggan kau. Harus Ini kau bosmu hargai. kenapa kok kayak ketelan karet diem aja gitu? Maklum. Kalau aku tahan masih tenagaku jalan kemana-mana. Kalau dia, itulah bandel kali aku bilang. Beli sama aku satu kendaraan, aku bilang. Tapi orang kaya. Enggak, bagusan gue ganti bos saja, cari yang muda. Ini kan udah tua kali, daluarsa. Apa maksud kau lewarsa dia? Kau pikir makanan dia? Ya udah ketuaan diem aja. Iya, Tengok tenggorokannya itu kurasa ketelan karet itu. Sudah. Ada apa? Sudah bantet. Yang kau kata tadi, kita nih tak banyak mobil. Engkau jangan kata gitu. Iya bos. 10 hamba susun. Tapi pakainya sekali-sekali, pelit kali bos. Ini kita kalau berjalan tidak naik mobil, kita berjalan kaki itu natural namanya. Biar begitu? biar sehat. Oh, keren. Apa yang kau catat nih? Ya yang kau bukukan hari itulah. Maya. Dibukukan, jangan disaku. Ya ini sedang kubukukan ini semua. Sampai berpuluh juta. Diam aja, orang bosmu orang kaya aja, biar puluh juta kan nanti dibayar. Tapi memalukan aku itu, bos. Ada berkisar 20 juta lebih nih bos. Itu maksudnya itu. Ini tabungan deal.
Iya. Kalau sudah 100 juta, ambe nanti kasihkan 200 juta. Oh begitu. Iyalah. Ya udah, kalian mau pesan apa ini? Ambe teh manis saja lah. Ya, kue bos. Ku ini jus. Jus kue ini jus kue Ayo, jus. balik-balik suka aku kalian punya mulut aku banyak kali. Ya, tunggu ya. Nanti tangganya biar ada yang ngepel dulu. Nah, jangan lama-lama. Iya, iya. Ambe Tangga dah mau letih, ngepel, dah haus le, nih. Udin. Ambe letih haus lama kali. Cekita utang pula dia. Bos, Hah. bayar aja itu bos. 20 juta lebih bos. Alah. Nanti bos bilang dibukukan. Maksud ambe nih lama membayarnya ini supaya banyak uang yang terkumpul. Gimana engkau yang tak nanti ngerti? sekali drop. Ambe nih jiwa sosial. Aku tadi mau buat pesanan kalian, tapi sedulurku datang. Aduh. Ya udah, cerita dulu ya. Bapak Ini- yang tempo hari itu nih ya. Akan hari udah tahu pokoknya sedulurku semua. Ini Paduka Buhan Batubara MSC. Ya. Mayan. Ada MSC-nya. Sini, duduk. Apa? MBA? Apa MBA maksudmu Insinyur. bos? MBA tuh musang berbulu ayam. Oh, untung bagus Apa kau itu bilang. bilang? Kalau Ini tidak, insinyur. kadang-kadang bisa emosi aku nengok kau. Makanya Abang bilang MBA, tidak Jangan pula karena MBA. kami dua di sini kau bilang MBA tadi. Untuk pas panjangannya. Ini insinyur Tunggu dulu. Buhan Batubara. Aku MBA. membuatkan pesanan kalian Mana sekalian. lagi? Nah, masalah jalan apa? dan transportasi biar tahu kau. Kau dengar dulu apa kata Ini Udin. pesan apa ini sekalian? Minum yang sehat lah, minum yang sehat dan enak. Oh ya, Apa itu? aku tahu itu. Tahu Ada kan? jus melon, itu yang sehat juga. Iya, ya. yang penting sehat. Iya. Paduka jangan Ah, segan-segan. apa itu, Apa ndak dipesan-pesan saja. Oh iya. Amben dan bayar. Ah. Oke gitu ya. Pesan aja yang bayar lain kan? Pokoknya ikan kakap dari Amalium. Ah, Ya, Amalion. kalau Kemudian- bercakap kita sambil minum. Oh gitu, ya. biar lancar. Jangan ya. biar lancar kita Itulah cakap. sukanya aku nengok bosku ini bapak. Nah, semua- Kemana-mana aku tidak pernah merasa kekurangan. Betul. Ini luar biasa. Kendati pun kami selalu jalan kaki. Karena Iya. kami mau menyikapi situasi. Oh, iya, Yang sehat. paling parah apa? Engkau tuh kalau bercakap jangan begini-gini menunjuk-unjuk. Ini Paduka hamba ini. Oh ya, begini bapak. Ayo Nggak apa-apa. agen lah. Jadi Nggak apa-apa. gak enak lah begini kalau aku tak bertunjuk gimana aku. Ya maksudnya jangan melebahkan di Oh, tangan kau. Duduk saja. Duduk, boleh bedak, boleh berdiri. Jadi senang aku melihat bosku ini. Iya, Kami apa jalan itu? kemana-mana, situasi kondisi, masalah tentang apa itu namanya itu Zebra kuda. zebra cross, tempat orang menyeberang jalan. Itu kadang-kadang banyak orang menyeberang juga sesuka-sukanya kan. Iya. Zebra cross, ya memang apa namanya bahwa jalan itu sebenarnya bukan hanya untuk lalu lintas kendaraan, tetapi juga harus mempersiapkan untuk pejalan kaki. Artinya pejalan kaki juga termasuk lalu lintas itu, lalu lintas tanpa kendaraan. Sehingga ketika dia nyebrang itu harus difasilitasi. Salah Tapi, satunya Bapak, adalah zebra cross. Sebentar Bapak. Hmm. Aku biar dekat sama bosku ini. Oh, Bapak kurasa duduk di sini. Mana tahu dia mau pukul boleh aku. saja, asal jangan di Karena meja. bosku ini suka mengingatkan aku, Iya, dikodenya iya. aku. Iya. Gitu bos. Gitu bos. Ya dukung cakapku dulu bos. Begitu ketengkau, begitu lah yang itulah. kata. Iya. Ah. Jadi gimana, Bapak? itu fasilitas pejalan kaki terutama untuk penyeberang. Kalau yang sejajar jalan namanya trotoar. Kalau untuk menyeberang itu ada beberapa sebenarnya, bukan hanya zebra cross. Zebra cross adalah untuk penyeberangan jalan yang sebidang, yang di darat, yang di aspal seperti itu. Ada juga yang misalnya untuk penyeberangan di atas ketika lalu lintasnya sudah sangat besar, itu menggunakan yang namanya tidak sebidang, yang kita kenal dengan jembatan penyeberangan. Jadi jembatan penyeberangan juga salah satu alat untuk menyeberang, tempat untuk menyeberang. Artinya kelancaran lalu lintas tetap terjaga dan orangnya aman, penyeberang tadi aman. Gitu ceritanya. Tapi Kemudian, tapi pening aku Pak, kalau jembatan penyeberangan itu Ya, Pak, diminum ada yang dulu. terlalu tinggi itu Pak. Oh. Makanya aku bilang sama bosku ini, aku tak mau lewat situ, sesak napasku. Iya. Jalan pintas saja lah kita bos. Betul Paduka. Nah, Jadi lain nih, anak buah hamba nih kan disuruhnya hamba nih tidak menyeberang, ya kan? Macam di depan Deli Plaza lah. Oh iya. Itu kan agak suram, dipaksanya hamba. Makanya udahlah jalan dari bawah saja lah kita. Iya. On dekat lampu merahnya. Iya. itulah kan ada waktunya. Memang semua jembatan penyeberangan, terutama jembatan penyeberangan. Ya jembatan, sudah suram, ya, sempit pula. sempit tuh, pula. Paduka. Iya, makanya jembatan itu pun sebenarnya bukan hanya jembatan, ada juga yang di bawah.
apa namanya underpass juga ada sebenarnya. Jadi, Apa itu? Jadi Underpass. kebetulan Under kursi under yang pas. kebetulan di kota kita ini memang belum ada itu. Underpass Belum itu ada. apa itu? Jembatan penyeberangan tapi dia melalui bawah. Sebenarnya itu ada. di Sebenarnya iya, itu juga lebih bagus. Kenapa? Kalau jembatan penyeberangan yang ke bawah, yang melalui terowongan, itu malah view kota kita, terutama daerah-daerah yang misalnya ke sawah itu tidak terganggu. Kenapa? Karena jembatan penyeberangan yang ke atas itu akan menutup pemandangan kan, mengurangi keindahan kota, terutama daerah-daerah yang artistik. Nah, tetapi dan bentuknya juga itu ada standar-standarnya. Yang kesemuanya adalah mempertimbangkan tentang kenyamanan orang penyeberang, sehingga tidaklah seperti tadi nyebrang pun malas di situ. Itu salah sebenarnya. Harusnya di kelandaiannya kemiringannya tertentu, kemudian lebarnya juga minimum 2 meter. Ada standarnya itu. Jadi harusnya setiap pembuatan jembatan penyeberangan harus mengacu kepada standar yang minimal. Misalnya lebarnya minimal, mau dibuat 5 meter lebih bagus. Sehingga orang, Kalau 1 meter lebarnya boleh itu. oh tidak, itu malah nanti kita begaduh di situ Ya kan. jalan pun payah kan. Payah, sempit Seperti kan. kita lewat tuh Tidak. sempit kali kan? Ya, yang paling buruk akibatnya tadi, seperti yang disebutkan klien tadi, Cilaya kan payah, menyeberang, malas menyeberang. Iya. Orang terlalu tinggi. Apakah memang seperti itu? Tidak, sebenarnya itu salah. Paduka, Hmm. ini Praduga hamba ya. Di Jalan Gatot Subroto Ya. hanya beberapa meter saja Hmm. ada penyeberangan. Ada penyeberangan. Berarti tidak nyeberang saja orang. Ambo ini curiga ini. Oh. Ini hanya alasan saja untuk reklame itu alah. Terlalu rapat jaraknya itu. Iya. Bapak ya kan jarak Bisnisnya itu. Iya. Itu tadi, makanya ketika itu banyak, seakan-akan pemandangan kota kita terganggu kan. Sebenarnya tidak, sebenarnya pun dia kebutuhan akan jembatan penyeberangan itu pun per 500 meter atau per 50 meter. Ketika banyak penyeberangan kita buat satu itu boleh sebenarnya, tetapi tidak terlalu dekat sehingga malah estetika kota terganggu kalau terlalu banyak. Apa? Estetika Oh, atau estetika kota apa itu. namanya, keindahan kota Estetika lah. itu apa? Keindahan kota Estetika, terganggu. estetika. Itu. Ya. Maksudnya aku perlu tahu terus Ya, Bapak. Iya, terus. misalnya lah tadi ya, dulu pernah ada wacana ketika di daerah ujung Kesawan dengan jalan perniagaan atau apa namanya Penin Bank ya, seperti itu, Bank Bumidaya dulu, itu malah ada wacana ketika yang sekarang apa namanya Merdeka Wall itu adalah arena parkir untuk kawasan ini dari Kesawan, sehingga Kesawan itu sebenarnya parkirnya di situ. Dan bagaimana fasilitasnya? Sebenarnya harus ada jembatan penyeberangan yang dalam hal ini bentuknya bukan jembatan, harusnya terowongan di bawah. Kenapa boleh terowongan? Karena memang kota Medan kita kan terlalu tinggi, cukup tinggi ya. Kalau Jakarta mungkin sulit karena rendah ya di bawah Sering air laut. banjir. Ya. Ambo Kalau kita rasa kan maka tidak. tak dibuat terowongan tuh Tak ada pendapatan. tempat berondok perampok. Ya. Maka Itu tak ya, dibuat bisa juga itu. Mengundang tempat persembunyian penjahat itu. Atau memang biayanya tak ada. Atau memang ada biaya tapi di kantung. Kalau Yang mana yang betul? terowongan bawah itu nanti nggak ada yang nyebrang dari bawah. Karena orang kita masa dibilang kayak tikus dari bawah grogol. Ada bos yang berarti paling kita tikus. Rasa bos gini bos. Jembatan penyeberangan itu banyak. Aku rasa bos kalau banyak boleh-boleh saja bos, tapi khawatir kita tidak ada pemeliharaan kayak ini bosku hampir jatuh, Ya, itu hampir tadi. mau patah itu Ya. tangga-tangganya bos. Ambo jelaskanlah ya. Ambo sudah begitu naik, ada memang sudah berpatahan. Ya, Ada begitu ambo naik gini kretek katanya. Ya. Ih, ajab kali Paduka. Belum lagi joroknya. Ada lagi ambo klinik, ini apa ini? Ini kotoran atau pisang goreng? Kotoran pisang goreng. Nah, rupanya betul. enggak pisang goreng. Betul. Waktu dipegang pisang goreng. Kok pisang Udah goreng? cium, bukan. Bukan. Betul, bukan. Itulah. Oh, kotoran. Kejadian. Makanya dalam sebenarnya plastik. ya kita punya standar itu lengkap, termasuk antisipasi terhadap itu. Makanya jembatan penyeberangan pun tidak boleh tertutup seluruhnya. Harus ada yang mengakibatkan orang-orang seperti tadi tidak leluasa. Jadi tidak boleh tertutup semuanya. Kalaupun pasang iklan boleh-boleh saja, tetapi harus tinggi sehingga pemandangan tentang orang-orang yang akan berbuat jahat pun terhalang. Orang yang mau bisa buang dipandang. macam-macam di situ nampak. Harus Gitu. sebenarnya seperti itu. Udah timbang sang iklan nih. Yang pertama udah dipasang tuh iklan tuh. Ada ikatan-ikatan kawat. Kawatnya pun berserakan. Ya. Tercucuk punggung hamba.
Amo duduk, itulah. banyak kali kena lagi kawat kau. Itu tadi Tercampur saya sebenarnya begitu. lebih penting lagi adalah pemeliharaannya. Ah. Makanya sebenarnya yang paling ideal bagaimana orang supaya suka menyeberang di situ. Itu penting, bukan hanya sekedar jumlahnya banyak. Jumlahnya memenuhin, ya kan. Kemudian bentuknya itu menyenangkan untuk orang. Misalnya kalau memang bisa digunakan iklan, kenapa tidak biaya iklan itu dikompensasi menjadi misalnya harus eskalator. Jadi kalau itu bagus, saya kira orang suka nyebrang. Karena seperti tadi lah, kalian pun malas nyebrang karena terlalu curam segala macam. Kawatnya itu, gimana berserakan tuh, gimana ngingatkan orang tuh. Ya, malahan Banyak sebenarnya berserakan ya, di Gatot Subroto itu. ketika bentuknya seperti itu dari Undang-Undang Jasa Konstruksi bisa kena yang disebut dengan kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan adalah bangunan yang tidak layak untuk orang. Iya kan, dia dibuat menggunakan dana pemerintah, itu harus layak, harus pertimbangan keselamatan, kenyamanan prioritas. Tidak seperti asal ada, tidak. Malah sekarang ada kesan asal ada iklan, padahal itu sangat tidak layak sehingga orang tidak mau nyebrang. Iya kan, jangan salahkan masyarakat ketika dia tidak mau nyebrang. Kenapa? Karena tadi bentuknya terlalu curam, sempit lagi, kemudian gampang rawan terhadap kriminal sehingga orang kapok seperti itu kan. Iya. Jadi itu tadi harus gunakan standar. Kalau standar itu pemeliharaan mempertimbangkan itu tadi semua. siapa sebetulnya yang mau suruh melihara itu, Pak? Ya, Pengawas penyelenggara itu. kota. Wah, kenapa pengawas Penyelenggara itu tak kota. dia apa itu? Misalnya itu di mana? Jembatan penyeberangan saya rasa saya itu masuk di pertamanan ya. Mereka harus bertanggung jawab. Berarti pertama yang tanggung jawab. Karena itu juga dikejar dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ketika itu fasilitas publik, ketika ada apa-apa sebenarnya tanggung jawab. Penyelenggara publik tadi. Pening kepala aku Bapak berpikir Ya. untuk itu. Jangan Bos, pening-pening lagi. pening. Karena aku sayang kali sama bosku ini Bapak. Ya, makanya. Semalam itu kami naik tangga. Kalau jatuhlah bosku ini dari tangga yang gawat itu Bapak patah. Luka dia. Duh, siapa yang bertanggung jawab sama bosku ini? Itu sebenarnya Nah. harus bertanggung jawab ya. Siapa pemilik jembatan itu? Itu, Bertanggung Bos. jawab. Bertanggung jawab. Dia ini Paduka ya. Paduka. Dia ini kalau memikirkan gugur rambutnya 5 lembak. Memikirkan lagi gugur 5 lembak. Kena banyak berpikir nih udah berapa lembak gugur rambutnya. Habis. Banyak berpikir tuh kan. Di samping ini Mana? sedulurku juga. Kau pelan-pelan ngomong. Makanya. Jangan begitulah. Jangan Pak dengar kok Tidak Paduka. harus Ini banyak kan itu. berpikir, Pak. Tidak banyak berpikir pun bisa juga gugur kan Oh. itu. Itu Yang kena. Jadi penting, Bapak Pak, ini ya. nggak banyak berpikir aja gugur, Gugur apalagi apalagi. banyak berpikir gitu. Tapi Ya. Paduka ada yang positif Paduka. Nah, apa itu? Di Jalan Gatot Subroto juga. Iya. Ada di depan kepok tuh. Hambek leh macam naik pesawat. Ada kacanya, ada atapnya begini. Pakai tangga berjalan. Apa namanya itu? Iya, iya. Eskalator. Mantap Indah sekali bentuknya. ah. Indah bentuknya. Itulah yang harusnya kita buat seperti itu sehingga kita enak menyeberang jalan seperti itu kan. Tapi kepentingan bisnis nih itu Nah, sebenarnya boleh-boleh saja, Oh, tak apa-apa tetapi ya? tetap memprioritaskan hak publiknya. Itu kan bagian publik. Misalnya minimum 2 meter, dia buat 10 meter, tapi yang 2 meter tak ada, itu nggak masalah sebenarnya. Itu juga perlu untuk menjamin pemeliharaan jembatan tadi ya, karena dia menggunakan eskalator misalnya. Saya kira itu lebih bagus daripada misalnya ada yang cantik, indah segala macam, tetapi curamnya sedemikian rupa, lebarnya terbatas, bisa dibilang sebenarnya ini billboard atau jembatan penyeberangan. Tetapi itu judulnya Bolbit jembatan- itu, Ah, Bolbit iya. kuasa Jadi nenek-nenek yang mau nyebrang pun takut dia naiknya tinggi iya. kali gitu. Jadi sebenarnya itu tidak bermanfaat sama kita, tetapi menjual bahwa itu adalah kepentingan publik. Sebenarnya tidak ada orang menyeberang di situ. Nggak ada. Kenyataan berarti tidak bermanfaat kan? Sebenarnya itu nggak perlu diperpanjang kira-kira Di seperti itu. muka Taman Ria tuh kita akui bagus ya. Iya. Bersih, agak besar ya. Terlebar, Di depan eskalator lebar. iya, Di depan bisa Taman juga. Ria, tapi Jadi- tidak ada plat tangga berjalan, tapi Oh. bagus bersih. Oh bagus, ya Ada itu juga seperti ya. itu. Ada. Ya, Artinya bagus. penyeberangan yang standar lah Nah, ya. itu standar, Yang betul. Standar boleh. Ah. Yang paling bagus lagi sebenarnya kalau kota ini seperti tadi ada eskalator, ini kan membuat pejalan kaki. Ini pejalan kaki kan bisa dibilang, jangan dibilang pejalan kaki itu adalah warga kelas 3 atau kelas 3, tidak saya kira. Semua kita harusnya Semua happy kelas pejalan satu. kaki. Semua kelas 1 sebenarnya, warga Mana kota enak, Medan. kelas 1 rendah kali. Orang mau sampai kelas tinggi Kelas lah ya. tinggi. Apanya? Oh. Dibilang Bapak ini semua masyarakat itu kelas 1. Kelas 1. Iya.
Rendah kali lah kelas 1. Ada berapa kelas itu Paduka? Kalau sebenarnya kalau jalan itu yang berkelas, sebenarnya jalan. jalan berkelas. Oh, jalan. Sama Cross. seperti tadi Kalau sebenarnya. zebra itu ada kelasnya? Oh, zebra cross. Ah. Salah satu selain jembatan penyeberangan yang sebidang itu namanya zebra cross, tempat penyeberangan. Tetapi sebenarnya kita juga banyak salah kaprah. Karena peraturan menyatakan zebra cross itu harus dipasang sebenarnya pada persimpangan yang tidak berlampu. Kemudian jalan-jalan kelas 3. Kemudian jalan-jalan yang mungkin dalam pekerjaan proyek supaya kendaraan itu diperlambat. Sebenarnya itu yang dibuat zebra cross atau itu sebenarnya kalau pengertian perlu lagi zebra ditambah cross ya? lagi dengan misalnya semacam apa ya gundukan untuk memperlambat kendaraan. Itu juga salah satu Oh, fasilitas. berarti ditaruh di depan rumah ibadah. Kalau Di zebra cross, depan sekolah. Tapi misalnya. kalau di jalan raya besar itu tak boleh. Sebenarnya tidak boleh di jalan kelas 3, kelas 3C lagi misalnya. Di lorong-lorong Itu boleh. jalan-jalan lokal, jalan komplek seperti itu. lorong-lorong Karena lah ya. kalau semua jalan di persimpangan itu dia konflik dengan kepentingan lampu. Lampu itu menyatakan hijau, artinya penyeberangan jalan harus tidak boleh kan. Padahal zebra cross makna sebenarnya arti internasional pun adalah ketika kita menjejakkan kaki di zebra cross, sebenarnya kendaraannya harus berhenti, kendaraannya harus mengalah. Seperti itu. Jadi ketika di persimpangan, kita kan mematuhi lampu tadi kan, lampu lalu lintas itu tadi. Nah, makanya zebra cross sebenarnya tidak untuk di persimpangan yang berlampu lalu lintas maksudnya. Tapi aku pernah loh Pak, aku katanya zebra cross itu yang di garis-garis putih Iya, kan Pak. iya, iya. Aku pas melewat situ bukannya berhenti kendaraan, malah aku diklekson-klekson kayak orang budek aku dibikinnya. Itulah. Di muka kantor polisi Kampung Baru pun, yang Medan Kota tapi Simpang 3 itu ya? tempat bantuan, Iya, apa Ya, nih? Polisi pos bantu ya. Iya. Di kantor polisi itu pun ada zebra cross, tapi sudah terhapus. Ini ada pun polisi jalan saja Kang. Ya. Maya lagi. Jadi gini, kita kalau mengharapkan masyarakat atau warga juga patuh aturan, harusnya pembuatannya itu pun menurut aturan. Maka sebenarnya di persimpangan-persimpangan berlampu lalu lintas bukan zebra cross seperti itu. Ya kan, tapi misalnya 2 garis sejajar dan ini patuh terhadap lampu. Ketika lampu merah, kendaraan berhenti, dia bisa menyeberang. Bukan seperti yang zebra cross seperti tadi. Zebra cross yang itu sebenarnya khususnya untuk di depan sekolah atau di tengah ruas jalan lah. Tapi kalau Tempat masalah rumah ibadah. depan sekolah itu siapa yang naruh? Ya pemerintah kota harusnya. Tapi dibuat juga permohonan bolak-balik di perintah kota sekolah itu. buat? Tak dibuat-buat juga. Sebenarnya Bos. begini. Ada. Siapa pernah Ada di sekolah Darul Aman sana tuh. Nanti Minta- mau buat? Kampung Baru tak masuk. Terlalu itu Mungkin Bapak. gini. Yang banyak malah polisi tidur. Sekarang gini. Itulah tadi. Ah. Enggak, kalau minta zebra cross nggak dikasih, minta kuda cross apa gajah cross gitu biar karuan. Ya, Di motor cross kenapa minta? bentar, Zebra kan sebenarnya. kecil. Iya. Kau gajah bagus besar. pilih gajah cross. Sekalian menyetop dia. Jadi Tapi polisi gini. tidur tuh gimana? Kalau polisi tidur tadi seperti tadi, sebenarnya dia juga gunanya adalah untuk menyelamatkan pejalan kaki juga sebenarnya, ya kan. Tetapi persyaratannya tadi bahwa itu sebenarnya adalah pada jalan-jalan yang lokal, kelas 3C kalau menurut peraturannya. Kemudian sebenarnya di pemukiman. Nah, kemudian itu tadi kalau ada proyek misalnya supaya kendaraan ini. Karena kalau seperti sekarang dipasanglah yang disebut dengan apa tadi polisi tidur sebenarnya beberapa simpang itu juga menjadi tidak produktif. Kenapa? Bagaimana dengan persimpangan yang tidak dipasang itu? Kesan kita kan seperti itu sehingga orang akan ngebut juga. Oh, berarti ada kesan kalau tidak dipasang orang boleh kencang. Ya kan? Efek negatifnya seperti itu. Makanya sebenarnya itu tidak bisa dipasang pada segala tempat. Hanya tempat-tempat yang misalnya tadi komplek perumahan. Malah sekarang ada di apa ya di kota-kota besar, terutama daerah pemukiman elit, malah ada kalimat seperti ini, dijamin tidak ada polisi tidur, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena dianggap ketika itu ada, berarti kota ini akan dilewati orang-orang yang tidak patuh aturan kan? Nah, maka negatif efeknya. Makanya sebenarnya untuk kota-kota kita, ketika kita pasang seperti sekarang banyak, ini sebenarnya kita menghukum diri kita bahwa kota kita ini nggak teratur sebenarnya. Ya seperti itu, karena banyak kali kan yang seperti karet seperti itu. Yang anehnya lagi kelihatan banyak yang dibilang traffic calm harusnya ya. Alat peredam kecepatan itu banyak persimpangan yang dibuat dan sekarang malah udah rata dengan aspal yang berbentuk karet tadi yang padahal harganya mahal sekarang malah udah diaspal.
ini kan juga ada salah kaprah kita. Paduka. Makanya, Yang begini Paduka. Ada masalah nih. Yang pertama waktu hamba naik ke tangga tuh tinggi kali, suram kali, macam manjat tebing hambanya. Susah napas hamba. Yang di mana kita itu, Bos? Di Gatot Subroto tuh lah. Oh, di Gatot Subroto balik. Iya, di Plaza Di, itu ya. bukan, di apa? Dibuka swalayan itulah. Iya. Turun ke bawah, Mengerikan. hamba kan memang dermawan. Orang banyak aus, hamba siapkan air tebu, ya kan? Kita siapkan untuk orang tukang becak tuh. Aku yang megang, tapi aku tak minum juga. Bertumpahan Paduka. Karena terlalu curam. Ya. Iya. Makanya ikutilah standar. Punya standar kita. Harusnya berapa kemiringannya, berapa lebarnya. Yang pasti lebar itu minimal 2 meter. Itu juga udah mempertimbangkan faktor manusia. Kalau kita berselisih jalan, itu minimum 2,5 meter kalau di dalam penyeberangan seperti itu. Minimum 2. Kalau tidak, itu malah menyuruh warga kita berkelahi kan. Iyalah. Ketika jalan terlalu sempit misalnya di jembatan penyeberangan, itu kan menjadi kita bergontok-gontokan di situ. Makanya standar itu sebenarnya sudah mempertimbangkan semua aspek kenyamanan pemakai jalan itu sendiri. Tak ada pilihan, Bos. Waktu kita yang sampai serempetan itu, tak ada pilihan pijakan karena semua rapuh bisi-bisinya. Ya itu tadi. Makanya siapa pernah cerita katanya ada orang asing nyebrang di mana? Di Masjid Raya dulu ya. Ada. Di pagar itu. Persoalannya memang itu tadi, orang yang patuh pun ketika prasarana tidak menunjang dia untuk patuh, silakan dia. akhirnya tidak patuh dia. Ngapain saya menyeberang di sana? Orang jembatan penyeberangan jelek dan orang menyeberang di sini semua, dia ikut-ikutan kira-kira Ya gitu. dia takutnya nyebrang dari bawah tabrak motor, nyebrang dari atas jatuh. Iya itu Paduka. tadi. Yang lebih gawatnya lagi, jembatan tadi iklannya gambar ciwi, Waduh. agak terbuka pula sedikit. Ya, Ini kan membawa mobil, ya. mobil yang hamba yang apa merek yang tinggi yang baru kita beli tuh? Adalah itu. Pokoknya mobil yang termewah Bos beli, orang bos orang kaya. Harga 500 juta Iya. hamba beli. Tahu Paduka, lagi nyetir gini di iklan tuh ada gambar ciwi agak terbuka sedikit. Begini dia bawa mobil dah. Memandang gitu ya. Akhirnya tabrakan nggak? Trotoar kena. Kena itu tadi. Makanya sebenarnya pun Terpengaruh ya. namanya instansi yang berwenang tentang itu juga harus bisa mengkoreksi. Harusnya apa yang boleh apa tidak. Jangan kita harapkan orang patuh, orang hati-hati, tapi itu tadi ya memancing orang tidak hati-hati. Gambar mengundang kecelakaan juga rupanya. Jadi begini sajalah. Ikan kakap dari Inalum, kita cakap silakan minum. Aku udah minum duluan tadi. Minum. Pertama kali kau suruh tadi minum. Udah dari tadi tak suruh. Minum dulu. Layak. Karena ambe kata mau minum, ambe ini tak berangkat, mau nyorot lagi nih. Bos, Minum dulu. Kenapa aku minum duluan tanpa disuruh Bos? Aku kan BTL. Apa itu? Apa? Batak tembak langsung tanpa kornel. Kau. Langsung ya. Dan kali kau suruh lah minum dulu. Udah, Tapi biasa gini, budek. walaupun BTL, aturan-aturan yang ada di dalam semua berlalu lintas itu dipatuhin. Nggak apa-apa BTL. Itu makanya aku sering kena penalti.